Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita dimanapun Bapak Ibu berada. Dan jangan lupa untuk saat teduh kita, pembacaan Alkitab 7 Januari ini adalah kita membaca kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 mulai sampai pasal 18 ayat 19. Dan Matius pasal 6 ayat 1 sampai 24. Lalu Bapak Ibu baca Mazmur pasal 7 ayat 2 sampai 18. Artinya pasal 7 itu. Lalu untuk hikmat pada tanggal 7 Januari ini, Bapak Ibu boleh baca kitab Amsal Sulaiman pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kita masih belajar mengapa prioritas itu begitu penting, khususnya dalam kita mendahulukan, mencari kerajaan Allah. Prioritas adalah esensi kehidupan. Karena itu kita sebagai orang percaya, apa yang Tuhan katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala-galanya akan ditambahkan kepadamu. Kita perlu mengerti, kita perlu memahami prinsip prioritas ini, sehingga kita akan sampai pada keefektifkan dan kemaksimalan hidup kita. Karena itu prioritas ini sangat penting. Nah, dalam kehidupan banyak orang, seperti yang sudah kita baca di dalam ayat 25 dalam Matius 6 dan sampai 27. Maksud saya mungkin nanti saudara boleh baca Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ayat 25 berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi kebanyakan orang, Yesus melihat bahwa hidupnya didorong oleh rasa untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga mereka memprioritaskan yang namanya air, makan, minum, rumah, rasa aman. Nah, sebagian besar orang hidupnya digerakkan, dibangun di atas dasar-dasar pemenuhan hal-hal lahiriah seperti kayak begini. Sementara Tuhan mengajarkan kita jangan khawatir. Artinya di sini Tuhan menentang prioritas manusia dan meneguhkan untuk kita pindah dari hal-hal yang tidak penting kepada hal-hal yang penting. Seharusnya hidup kita tidak digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhan hal lahiriah, karena manusia hidup bukan dari roti tapi dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kenapa kita khawatir? Khawatir itu adalah di mana kita berfokus kepada hal-hal seperti itu. Pikiran kita ditawan, kita begitu peduli sehingga itu membuat kita terganggu, takut. Sementara hidup ini lebih penting, nilai hidup kita itu, makan minum itu tidak jauh lebih penting daripada hidup itu sendiri. Makanya Tuhan berkata, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang. Jadi Tuhan mau kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Kita pindah fokus, karena Tuhan itu menopang segala ciptaannya. Karena itu di dalam ayat 33 dan ayat 32 sebelumnya dikatakan semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi sudah nggak perlu khawatir apa yang kami makan, kami minum, apa yang kita cari. Semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi hampir sebagian besar orang, khusus yang tidak mengenal Allah, itu menjadi prioritas dalam hidupnya. Kita anak-anak Tuhan jangan sampai seperti itu. Bahwa hidup kita harusnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat 33. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan mau menyatakan prioritas apa yang lebih penting daripada hal-hal seperti itu. Dan ini sebuah pernyataan yang serius yang Tuhan katakan. Kita harus menetapkan itu jadi prioritas hidup kita, kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi prioritas Tuhan adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu. Jadi kita perlu memahami, menemukan, masuk dalam prinsip-prinsip ini. Jadi Tuhan perintahkan untuk kita mencari, untuk kita mengejar, untuk kita mempelajari, untuk kita menyelidiki, untuk kita memahami, untuk kita mengetahui dan mempertimbangkan jalan keluar untuk semua keruwetan hidup kita. Jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan roh, jiwa, tubuh, lahiriah kita, ekonomi kita. Bukan mengejar hal-hal lahiriah. Justru kita harus mengejar kerajaan Allah. Jadi saudara harus mulai mencari dan mendahulukan. Carilah dahulu, jadi utamakan. Kita tekun, kita harus kejar itu, kita harus pahami, kita harus ketahui.
Tuhan katakan kerajaan Allah harus diutamakan, harus menjadi yang utama. Tidak boleh ada saingan lain. Itu harus jadi prioritas tertinggi kita. Kita harus tempatkan itu sebagai tempat yang terpenting. Jadi kita harus menghargai kerajaan Allah, menempatkannya melebihi segala sesuatu. Perhatian kita lebih dari segalanya. Kita harus lebih memperhatikan hal itu. Barulah Tuhan memberikan perintah untuk pertama-tama apa yang dicari didahulukan kerajaan. Dan kerajaan di sini bukan bicara tentang agama Kristen. Karena kata kerajaan di situ menggunakan kata basilia. Dalam kitab Kejadian artinya berkuasa. Dalam terjemahan yang lain menggunakan kata mamlakah, di mana kita seperti kayak duta besar itu. Duta besar yang mewakili sebuah negara, dia berbicara atas nama. Dia akan bertanggung jawab. Nah, saudara harus tahu bahwa kita bukan sekedar beragama Kristen, kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Karena itu dalam doa Bapa kami diajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kita bukan hanya mau masuk surga, tapi bagaimana kita menghadirkan surga di dunia ini. Karena itu basilia itu padanan kata Yunaninya untuk kata Ibrani itu mamlakah, artinya berkuasa. Bicara tentang kekuasaan, pemerintahan, berdaulat, kuasa kerajaan. Jadi saudara-saudara, kita perlu memiliki pengaruh dari Tuhan kita selama kita ada di dunia ini. Jadi dalam istilah praktis yang dimaksud kerajaan Allah adalah bagaimana pemerintahan yang berdaulat dari seorang raja atas sebuah wilayah kekuasaan mempengaruhinya dengan kehendak, maksud, dan tujuannya. Dalam Alkitab kata kerajaan seperti yang digunakan oleh Yesus menunjuk kepada pemerintahan Tuhan, kekuasaan Tuhan atas bumi. Kerajaan Tuhan berarti kehendak Tuhan yang dilaksanakan, di mana ada pengaruh sorgawi lewat hidup kita. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu ketika kita belajar tentang bagaimana kita perlu mencari kerajaan Allah. Dan itulah yang diperintahkan Tuhan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Lalu Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Dia diciptakanlah dia manusia, laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberi perintah, beranak cucu, bertambah banyak, menuhilah bumi, berkuasalah. Nah itu ayat itu menggunakan kata basilia, mamlakah, artinya kita perlu mempengaruhi. Karena itu saudara-saudara, ketika kita ada di dunia, kita bukan sekedar hidup, kita bukan sekedar cari uang, dan itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah mendahulukan kepentingan raja kita. Bagaimana kita di sekolah, di kampus, di bisnis kita. Kita bukan hanya sekedar dapat uang, tapi kita membawa nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini, di tempat kita berada. Gitu. Karena itu pelayanan juga bukan sekedar pelayanan tanpa ada pengaruh. Kerajaan Allah bukan kata-kata, tapi bicara tentang pengaruh, kuasa. Karena itu saya berdoa, Tuhan buka mata hati kita untuk hari-hari ke depan, kita semakin menyadari bahwa kita adalah agen-agen kerajaan Allah, duta-duta kerajaan Allah. Kita membawa nama Tuhan. Karena itu kita perlu menjaga hidup kita menjadi saluran untuk Tuhan boleh berkuasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Kasih karunia Tuhan turun. Dan kami terus sedang berjalan untuk mengejar hal-hal yang prioritas dan esensi ya Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu adalah perkara yang harus diutamakan, didahulukan. Terpujilah Tuhan. Lawat semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.